Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4B, hari ini hari apa ya? Kamis ya? Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Kita masih dalam pengenalan tematik 2 hemat energi. Ini tugas yang kemarin. Akan saya buka beberapa anak yang sudah mengumpulkan tugas. Mohon maaf belum bisa merekap nih, Bapak Ibu, ayah Bunda yang ada di rumah termasuk guru les. Ya, ini adalah hasil karya anak-anak. Nama-namanya ada di sebelah ya. Minta tolong hari Jumat ini dibawa ke sekolah untuk pengumpulan tugasnya. Selain difoto, juga hari Jumat nanti minta tolong dibawa ke sekolah, gitu ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Ini akan saya anggap sebagai tugas pertama di tema 1. Ini nama-nama yang sudah mengumpulkan ada Arga, Maritza, Naufal, Sakila, Zahra, Aska, Muhammad Nizam, Farel, Honesto, dan Muhammad Fahri. Ya, baik, hari ini kita akan masuk ke materi. Itu tadi hanya pengenalan saja atau pembuka saja. Materi hari ini tugasnya akan saya sampaikan di belakang, jadi tidak ada penugasan dalam bentuk Google Form nanti atau mengumpulkan apa-apa. Didengarkan saja videonya hari ini atau instruksi saya supaya tidak terjadi salah paham dan mentafsirkan melalui PPT yang saya sertakan di dalam Google Classroom-nya anak-anak. Oke, Bapak Ibu minta tolong dengarkan saja. Nanti apa tugasnya? Ya, nanti terakhir ya. Kita sampai di tema 2, subtema 1 masih sama sumber energi. Ya, muatan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam, hak dan kewajiban sebagai warga negara, melempar dan menangkap bola. Seperti biasa, ditulis saja apa yang ada di dalam slide ini nanti atau bisa diunduh di dalam Google Classroom. IPS, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. IPS siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam dengan benar. Di PKN, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai masyarakat dengan benar. Sedangkan PJUK-nya, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar. Ya, mohon maaf agak banyak ya. Oh, masih ada ternyata ya. Gerak dasar menangkap dan melempar bola dengan benar. Ya. IPS pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam ini disebut sumber daya alam ya. Misalkan air, angin, batu, matahari, batu bara, minyak bumi, apa, aspal dan sebagainya ya. Itu namanya sumber daya alam. Pengertiannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Gitu ya. Ya, ini contohnya. Di situ di sebelah kiri sendiri ada matahari, kemudian ada air terjun, ada awan, dan di samping, bentar saya tunjukkan. Kok pindah? Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat diusahakan kembali jika persediaannya habis. Ya, ini minta tolong dicatat anak-anak ada 3 poin ya. Sumber daya alam pertama, ini nanti mungkin poin 1 gini ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Garis miring dapat diusahakan kembali jika persediaannya habis. Jadi sumber daya alam ini bisa diperbarui. Nanti kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya ya. Misalkan ada yang digambar ini yaitu seperti tumbuhan ya, kemudian makanan dan sebagainya, air gitu ya. Sumber daya alam kekal tidak akan pernah habis. Ya, ini tidak akan pernah habis. Eh, Posisinya di alam akan selalu ada, yaitu seperti ini matahari, air. Air ini kan kalau kering hujan lagi, kering hujan lagi. Termasuk kalau di tempat kita di Mojokerto banyak tempat yang sumber airnya pendek ya dari datarannya. Ketiga ini ada gambar awan. Ini sebenarnya angin ya, angin itu ya. Poin ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis jika terus digunakan. Misalkan ini ada contoh orang pegang batu. Ini bukan batu biasa, tetapi batu bara. Ya, apa ini batu bara dari mana? Nah, batu bara ini adalah contoh fosil ya, fosil yang kita pakai untuk kebutuhan hidup manusia. Seperti kalau batu bara ini digunakan untuk membakar
eh, keperluan industri seperti kapal dan sebagainya gitu ya. Nah, kapan-kapan kita perdalam lagi apa itu sumber daya alam dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak akan habis atau sumber daya alam yang kekal. Manfaat sumber daya alam, satu sebagai sumber energi dan bahan bakar, dua sebagai pembangkit listrik, tiga untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, empat sebagai penghasil oksigen, lima untuk menjaga keseimbangan alam. Itu pengenalan tentang IPS, tema 2. Ya, ditulis saja. Kemudian kita sampai PPKN, hak dan kewajiban. Hak, apa itu hak? Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Ya, sesuatu yang harus kita terima itu namanya hak. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, gampang ya pertanyaannya. Nek hak itu harus kita dapatkan. Nek kewajiban harus kita kerjakan. Apa kewajibannya anak-anak selama ini? Belajar. Haknya apa? Mendapat kasih sayang, misalkan seperti itu ya. Ya, pengenalan saja. Tolong ditulis. Contoh hak menggunakan air bersih, bebas memilih agama, sesuai dengan keyakinannya, berhak memanfaatkan sumber daya alam, dan sebagainya. Contoh kewajiban kita menghemat air, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Ya, kalau kita perinci lagi tentang kewajiban sebagai anak-anak ya banyak ya. Selain belajar, patuh kepada orang tua, sebagai seumat orang muslim ya, terus tentunya wajib ibadah dan sebagainya itu kewajiban kita. Pengenalan berikutnya adalah PJOK, melempar dan menangkap bola. Melempar dapat diartikan sebagai sesuatu keterampilan manipulatif di mana satu atau dua tangan digunakan untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu. Ya, ini ada ibu-ibu, seorang guru ya, melempar kepada siswanya. Ya, gini melempar ya. Ya. Kemudian ini ada anak-anak SD sedang berlatih menangkap bola. Menangkap dapat diartikan sebagai gerakan menghentikan menentukan suatu objek dengan menggunakan tangan. Nah, ini contohnya. Gampang lah ya. Kalau di sekolah kita bisa praktek dengan Bapak Ibu guru olahraga. Kalau di rumah ya cukup diketahui saja. Ya. Melempar dan menangkap bola merupakan gerakan manipulatif, artinya gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Gerakan manipulatif banyak melibatkan gerakan tangan dan kaki. Ya, manipulatif. Manipulatif itu ya menggerakkan anggota badan sesuai kebutuhannya. Itu manipulatif gitu ya. Itu saja mungkin anak-anak yang bisa disampaikan oleh Pak Rohman hari ini. Ya, berikutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, besok datang sesuai jadwal ya. Jadwalnya anak-anak adalah hari Jumat besok datang. Kalau kelas 3 itu setengah 8 sampai dan setengah 9, berarti anak-anak setengah 9 sampai setengah 10. Disarankan untuk transfer uang pembayaran buku. Kemudian saya juga mohon maaf sebelumnya jika nanti ketika pembagian buku ada yang tidak lengkap ya. Karena beberapa kemarin dicek juga belum hadir dan bukunya belum hadir ya. Belum datang bukunya ya. Ya, nanti kalau sudah datang akan saya infokan kembali di grup kelas untuk bisa diambil lagi gitu ya. Mohon maaf karena ini dari percetakannya juga lama ya. Kemudian anak-anak datang ke sekolah pakai baju olahraga, membawa alat tulis satu saja, pensil satu, dan membawa karya yang di hari Selasa kemarin ya, yang dikerjakan hari Selasa kemarin. Itu, kemudian apa lagi? Umumannya ya. Ya, ada lomba 17 Agustus. Nanti akan saya share kembali. Sudah saya share sebenarnya di grup WA kelas. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Ya, tugas ini ya yang dibawa ke sekolah. Ini bisa dibawa ke sekolah saja. Bagus, jelek, nggak apa-apa ya. Nanti akan saya tempelkan di kelas gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Oh ya, tugasnya hari ini cuma tulis saja kolom komentar di video ini ya. Pak, saya sudah belajar nama ini gitu ya. Jadi tugasnya hari ini cuma nulis di kolom komentar YouTube ini ya. Nulis di kolom komentar YouTube ini, Pak, saya sudah belajar nama lengkap ini gitu ya. Ya, jadi tidak ada tugas mencatat di foto, mengerjakan soal nggak ada ya. Mencatatnya tetap mencatat, tapi di rumah saja, nggak usah difotokan ke saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.